Selamat sore, Miss Vita, Bu Komang, Miss Tami. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan saya untuk diskusi ya, karena di sini saya mau menyampaikan tentang rencana pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampu di semester depan ya, semester yang akan datang. Jadi kebetulan saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah pemasaran digital. Nah, untuk diskusi hari ini saya ingin fokus dulu untuk rencana kegiatan pembelajaran saya di sesi 3. Nah, sebelumnya saya mau izin untuk share screen materi nanti yang akan saya sampaikan. Oke, sudah terlihat ya. Jadi untuk nanti yang saya sampaikan untuk mata kuliah pemasaran digital. Jadi seperti ini lingkup mata kuliahnya. Nanti kebetulan mata kuliah ini disampaikan untuk mahasiswa semester 4 dan untuk SKS-nya sendiri lumayan banyak ya. Ada 4 SKS karena mata kuliah nanti akan dibagi menjadi dua fase ya. Ada fase nanti pembahasan tentang berbagai teori tentang pemasaran digital. Terus yang berikutnya nanti setelah UTS itu kita akan full praktek penggunaan berbagai media pemasaran digital ya. Jadi nanti mahasiswa akan praktek secara langsung bagaimana mereka membuat bentuk-bentuk kampanye untuk kegiatan pemasaran digital. Nah, untuk pembahasan di minggu ketiga nanti, itu temanya tentang pemasaran digital dengan sosial media. Nah, untuk capaian pembelajarannya, ini saya ambil juga dari capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi untuk sesi 3 nanti akan lebih fokus agar mahasiswa itu mereka memiliki pemahaman tentang marketing dan juga tentang sosial media. Terus nanti berikutnya juga dari pertemuan itu mahasiswa diharapkan mereka bisa menjelaskan tentang bagaimana memilih sosial media yang tepat untuk kegiatan pemasaran digital. Dan berikutnya juga mahasiswa itu diharapkan bisa menjelaskan tentang strategi yang akan digunakan dalam pemasaran digital dengan menggunakan media sosial. Mahasiswa juga diharapkan nanti mereka bisa menjelaskan tentang jenis-jenis konten yang bisa digunakan untuk kegiatan pemasaran dengan menggunakan platform media digital ini. Nah, untuk rencana pembelajarannya sendiri, nanti saya akan bagi menjadi 3 tahap ya. Ada kegiatan pendahuluan yang melingkupi beberapa aspek nanti kegiatan yang dilakukan, yaitu kegiatan membuka pertemuan dengan salam dan doa. Terus juga penyampaian garis besar materi yang akan dibahas di pertemuan 3 tersebut dan juga menyampaikan capaian pembelajaran yang akan diharapkan dari pertemuan ini. Jadi ini saya rasa perlu saya sampaikan kepada mahasiswa agar mereka memiliki mindset siap untuk menerima perkuliahan dan mereka juga menyiapkan diri untuk menangkap apa yang disampaikan dan berusaha untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dari pertemuan ini. Nah, nanti untuk kegiatan inti itu nanti akan ada penyampaian materi, yaitu penjelasan materi tentang apa itu kegiatan pemasaran digital ya dengan menggunakan sosial media. Jadi nanti ada beberapa pokok bahasan tentang tujuan pemasaran, tentang pemilihan media digital, juga terkait dengan konten yang digunakan untuk pemasaran digital dengan menggunakan platform media sosial. Nah, untuk lebih mempertajam capaian pembelajaran, nanti saya juga akan menerapkan case-based learning, yaitu mahasiswa akan saya minta untuk mereka mempelajari strategi pemasaran dengan menggunakan media sosial yang dijalankan oleh salah satu UMKM. Nah, kebetulan UMKM yang saya pilih itu salon ya, salon yang lokasinya ada di dekat kampus kita ya Dahlia Salon Bali yang memang Dahlia Salon Bali ini mereka menerapkan strategi pemasaran digital dengan menggunakan sosial media itu dengan sudah sangat baik ya. Jadi ini sudah melalui proses analisis juga proses
screening dari saya tentang berbagai kegiatan sosial pemasaran melalui sosial media yang sudah mereka laksanakan, dan saya ini sesuai sekali sebagai case based learning nanti untuk dibahas di pertemuan ketiga ini. Jadi dari case based learning inti saya harapkan mahasiswa itu bisa menggali informasi, menggali wawasan dan menyampaikan tentang strategi pemasaran di sosial media. Nah, untuk kegiatan penutup nanti itu kita lakukan ini ya, bagaimana kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan tadi. Terus yang berikutnya juga penutup perkuliahan. Nah, itu rencana yang akan saya sampaikan di pertemuan ketiga nanti. Nah, berikutnya saya ingin eh, mendengarkan sharing dari Miss Vita, Miss Tami, dan Miss Komang tentang apa nih yang sebaiknya perlu saya tambahkan di kegiatan perkuliahan ini. Inten, Ya, dari saya dulu ya, ya, izin silakan Bu. menyampaikan masukan untuk Miss Inten. Seperti yang disampaikan tadi, kayaknya ini lumayan ya, SKS-nya 4 SKS, jadi kayaknya lumayan lama ini. Dan Mm-mm. tadi juga Miss Inten menyebutkan bahwa nanti ada prakteknya juga ya di mata kuliah ini ya, Miss ya. Iya, Bu. Ya, mungkin nanti karena ini SKS-nya besar ya, untuk di sesi sebelum praktek itu mungkin perlu strategi khusus ya. Di tahap awal mungkin pada saat proses pembelajaran eh, lebih banyak menyampaikan apa ya pertanyaan-pertanyaan untuk mahasiswa agar suasana di kelas itu lebih hidup gitu karena kan ini lumayan lama durasinya. Kalau kita lihat 4 SKS berarti 50 kali 4 ya, yang Kali empat. lumayan lama ya. 3 jaman lebih. Nah, eh, lebih banyak diskusi, memancing, memberikan pertanyaan agar mahasiswa tetap on gitu, Miss. Maksudnya, Miss. Dari saya mungkin itu saja, Miss, Miss Intan. Oke. Terima kasih Bu Komang masukannya. Mungkin dari Miss Vita ada yang mau disampaikan, Miss. Saya ingin mendengar sharingnya. Dari saya dulu kali ya, boleh? Oh ya boleh, silakan Ya, Miss Tami. oke. Baik, terima kasih Miss Intan. Jadi setuju ya dengan apa yang disampaikan Bu Komang tadi. Jadi bagaimana membangun suasana kelas itu lebih lebih hidup, lebih interaktif begitu ya. Mungkin di pada saat eh, pembuka juga diawali dengan pancingan-pancingan pertanyaan dulu atau pancingan-pancingan dengan visual yang lebih menarik karena saya rasa materinya juga cukup menarik ya pemasaran pemasaran digital ya. Ya, dengan Nah, menggunakan media sosial media media. sosial, iya sosial media. Jadi saya rasa ini cukup menarik dan menurut saya mahasiswa juga sudah cukup familiar ya dengan eh, pemasaran di sosial media. Tinggal bagaimana mungkin diberikan kayak contoh-contoh konten-konten pemasaran sosial media yang menarik. Kemudian mungkin juga bisa juga diberikan tugas-tugas pancingan, tugas mini tugas begitu ya di pada saat materi dengan menganalisa sebuah konten seperti itu, Miss. Mungkin itu sih yang masukan dari saya, Miss. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Tami. Kalau dari Miss Vita gimana Miss sebaiknya? Oke. Jadi, Miss Intan, nah kalau dari saya sebenarnya sangat setuju ya dengan apa yang sudah dikatakan Ibu Komang dan Miss Tami tadi. Nah, selain itu, juga saya mungkin ingin menambahkan ya, mungkin untuk studi kasus itu juga bisa diperkuat lagi ya, supaya pemahaman mahasiswa itu lebih intens lagi. Jadi misalnya seperti tadi Dahlia Salon mungkin seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan salon yang lainnya yang ada di sekitar kampus, mungkin seperti Jepun Ayu gitu yang dekat juga lokasinya ada di kampus dan bahkan Jepun Ayu itu kan juga banyak dikenal orang. Nah, itu bagaimana sih strategi pemasaran digitalnya juga. Nah, seperti itu sih di Sintan ya. Terima kasih. Oke, jadi kita tambahkan materi bagaimana mengevaluasi kegiatan marketing yang dilakukan kompetitor gitu ya di media sosial.
Mantap. Ya, bagus, Miss. Saya malah belum kepikiran. Nanti bisa saya tambahkan nanti di sesi materi dan sesi diskusinya. Terima kasih, Miss Vita. Oke, eh, saya rasa mungkin untuk diskusi yang saya adakan hari ini cukup sekian dulu ya. Berikutnya kita akan ketemu nanti di kelas ya. Saya harapkan nanti kehadiran Miss Vita, Miss Tami, dan Bu Komang untuk di kelas saya, terutama nanti di sesi 3. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, jadi adik-adik, kita lanjutkan materi minggu lalu ya. Materi kita tentang pemasaran digital. Nah, sebelum saya mulai, saya mau sampaikan dulu. Jadi di kelas kita hari ini ada tamu spesial, ada 3 orang evaluator yang akan menilai saya mengajar ini. Tapi kalian nggak perlu khawatir, Miss evaluatornya cantik-cantik dan baik hati, jadi nggak akan menggigit kita. Di sini ada Miss Vita, ada Miss Komang, dan Miss Tami yang akan menjadi evaluator untuk mata kuliah saya hari ini. Oke, saya izin share screen. Oke, nah kita lanjutkan di pertemuan 3 hari ini ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang pemasaran digital dengan sosial media. Nah, saya akan coba slideshow kan. Sudah kelihatan presentasi saya? Kelihatan, Miss. Sudah ya? Oke, thank you. Saya akan lanjut. Jadi untuk pertemuan hari ini akan ada beberapa poin nih yang jadi target pembelajaran kita. Jadi yang pertama adalah kita mau biar nanti di kelas ini kalian semua itu memiliki pemahaman tentang apa itu marketing dan juga tentang sosial media marketing atau pemasaran dengan menggunakan sosial media. Terus yang berikutnya juga nanti kalian bisa menjelaskan tentang pemilihan sosial media yang tepat yang akan digunakan dalam kegiatan marketing. Terus target capaian kita berikutnya adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang strategi dalam pemasaran menggunakan media sosial. Nah, ini capaian lagi satu yaitu mahasiswa dapat menjelaskan tentang jenis-jenis konten pemasaran pada sosial media. Oke, ini poin yang kalian akan dapatkan hari ini dan semoga nanti setelah perkuliahan hari ini semuanya bisa bisa memahami, bisa menjelaskan tentang poin-poin tersebut ya. Oke, sebelum berlanjut lagi masuk ke materi kita, saya mau refleksi dulu. Saya pengen tahu kira-kira sejauh mana sih kalian tahu tentang apa itu marketing atau kalau dalam bahasa Indonesianya pemasaran itu apa? Oke, kira-kira ada nggak yang bisa bantu untuk jawab? Nggak harus benar jawabannya, kalian boleh sampaikan dengan kalimat kalian sendiri. Apa itu marketing? Pemasaran itu adalah aktivitas proses menciptakan atau mengomunikasikan atau mempertukarkan tawaran yang umum yang bisa bernilai bagi masyarakat atau pelanggan pasar. Oke, kegiatan untuk memberikan penawaran kepada masyarakat, itu intinya ya. Oke, terima kasih Mas Dalifa. Anindita, mungkin punya pendapat yang berbeda? Apa kira-kira marketing yang kamu ketahui? Marketing yang saya ketahui itu adalah proses atau cara pemasaran yang dapat dilakukan melalui sosial media, brosur, dan spanduk atau billboard sih, Miss. Oke, terima kasih ya. Jawaban Mas Dalifa, jawaban Anindita tadi semuanya benar. Anindita malah udah jawab 2 hal sekaligus yang mau saya tanyakan nih. Tadi saya maunya nanya alat apa sih yang biasa digunakan untuk marketing, tapi ternyata tadi udah sekalian dijawab. Tadi ada apa saja yang disebutkan Anindita? Ada spanduk, terus sosial Brosur, media, brosur, billboard, billboard, ada televisi, ada dan koran, lain-lain.
Ada Iya. televisi, ada koran, ya benar ya. Biasanya kita lihat iklan dari TV, dari koran dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan alat-alat yang biasa digunakan untuk pemasaran, ya. Nah, tadi sudah disampaikan, intinya apa sih kegiatan marketing? Jadi, marketing atau pemasaran itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki. Nah, pemasaran atau marketing itu mencakup banyak hal. Jadi, mulai dari periklanan, penjualan, sampai semua proses yang melingkupi penjualan, yaitu pengiriman produk, dan seterusnya, itu masuk dalam pemasaran. Mulai dari barang tersebut diperlihatkan kepada konsumen, sampai kemudian konsumen beli, dan kemudian konsumen menerima barang tersebut, itu semuanya adalah proses pemasaran. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang pemasaran, pemasaran zaman dulu tentu saja berbeda dengan pemasaran zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan pemasaran orang punya barang, barangnya dijajakan keliling atau dibawa ke pasar, kemudian ditawarkan kepada calon pembeli di pasar, itu adalah kegiatan marketing zaman dulu. Nah, tapi kalau sekarang sudah berubah nih situasinya, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan itu tidak hanya ada di lini tertentu dalam hal teknologi misalnya, tidak hanya di situ aja, tapi juga mencakup dalam lingkup pemasaran ya. Sehingga hal tersebut berpengaruh juga nih terhadap perubahan perilaku pada konsumen. Kalau dulu awalnya konsumen itu kalau mau beli barang, mereka harus ke pasar dulu ya, pergi ke toko atau pergi ke mall. Tapi kalau sekarang mau belanja barang, nggak harus keluar rumah dulu. Bisa belanja dari rumah sambil rebahan, kita browsing-browsing, terus ada barang yang menarik, ada promo, ya udah kita belanja gitu kan. Karena ada perubahan perilaku itu tadi, makanya cara orang berjualan juga berbeda. Jadi perusahaan itu tidak lagi mereka pasang spanduk, pasang baliho di pinggir-pinggir jalan, tidak perlu lagi nyewa orang buat sebar-sebar brosur gitu kan. Karena sekarang promosi juga harus dilakukan secara online. Nah, salah satu media yang paling banyak digunakan itu adalah media sosial. Kira-kira kenapa sih kok milihnya media sosial gitu? Apa kira-kira? Sebelum saya buka nih nanti slide berikutnya rahasianya kenapa kok pemasaran sekarang salah satu alat yang digunakan itu media sosial. Karena lebih cepat dijangkau oleh masyarakat. Karena kan zaman sekarang udah masanya teknologi, jadi pemasaran Heeh. itu misalnya kita dari satu tempat bisa ke seluruh dunia melihat. Oke, jadi dari satu tempat orang bisa langsung dipasarkan dan dijangkau orang di seluruh dunia seperti itu ya. Ada jawaban lain selain apa yang disampaikan oleh Mas Dalifa tadi? Ada yang mau jawab? Anindita mau Saya jawab? Miss, Ya, silahkan. kenapa itu dari segi waktu juga sangat efisien sih Miss karena media sosial kan bisa aktif selama 24 jam. Terus orang-orang juga banyak yang Heeh. mas ada yang suka begadang gitu misalnya kan tetap jadinya bisa ngelihat kalau misalnya ada yang iklan kayak gitu sih Miss. Efisien dari segi Oke. waktu juga. Lebih efisien dari segi waktu. Terima kasih. Tadi udah dijawab sama Anindita sama Mas Dalifa. Sekarang saya akan lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Saya mau tampilkan ini. Oke, tadi adalah menjangkau audiens yang lebih luas, benar nggak? Benar ya? Mempertahankan loyalitas audiens. Nah, biasanya para pengguna sosial media atau social media users itu mereka orang-orang yang loyal. Artinya apa? Ya sering pakai sosial media. Kalau udah punya akun sosial media, kecenderungannya adalah mereka akan menggunakan sosial media mereka dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang berikutnya juga beri umpan balik kepada konsumen secara interaktif. Tadi seperti jawaban Mas Dalipa bahwa lebih cepat nih interaksi antara konsumen dengan produsen atau pemilik usaha.
Terus yang berikutnya meningkatkan popularitas merek dalam bisnis atau meningkatkan popularitas merek dari bisnis yang dipasarkan. Menarik banyak konsumen ya pastinya. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk. Jadi kalau kita tampilkan nih produk atau barang kita melalui sosial media, minimal para follower kita atau pengikut kita itu mereka tahu bahwa oh ada ya produk ini, ada ya produk ini seperti itu. Nah, sekarang saya mau nunjukkan eh, salah satu brand lokal ya. Brand lokal ini nantinya saya akan jadikan sebagai studi kasus untuk pembahasan kita hari ini. Jadi tolong diperhatikan, nanti ini akan menjadi materi diskusi kita untuk perkuliahan hari ini ya, yaitu tentang pemasaran sosial media yang dilakukan oleh Dahlia Salon Bali. Nah, siapa yang tahu nih Salon Dahlia? Ada yang pernah dengar namanya? Atau mungkin pernah menggunakan jasa Dahlia Salon? Ingat di mana? Ingat, Oke, Miss. ingat di mana? Di Tukat Barito ada, di Jalan Oh, Merdeka ada. Jalan Merdeka ada. Itu sih yang saya Oke, tahu, Miss Dahlia. benar ya. Itu yang saya maksud ya. Memang Dahlia yang itu yang saya maksud. Jadi Dahlia Salon kebetulan itu tetangga kampus kita ya. Jadi itu yang saya jadikan studi kasus. Oke, nah biasanya orang kalau dia mau potong rambut atau mau warnai rambut atau melakukan sesuatu pada rambutnya, dia pasti akan pilih-pilih dulu ya. Mau diapain sih? Mau dipotong model gimana? Atau kalau mau warnain rambut, mau diwarnain apa nih? Nah, itu yang dimanfaatkan oleh Dahlia dalam kegiatan pemasaran mereka di sosial media. Tapi sebelum saya masuk ke sosial medianya Dahlia, saya mau tunjukin ini buat yang belum kenal Dahlia Salon ya. Oke, mana ya? Sebentar. Oke, saya ke sini aja. Nah, Dahlia Salon Bali itu ada di websitenya dia ya. Terus saya langsung lanjut aja ya ke sosial media agar pembahasan kita nanti nggak terlalu lama. Jadi Dahlia Salon Bali itu memanfaatkan beberapa sosial media untuk kegiatan promosi mereka. Ada Instagramnya mereka, nanti kalian bisa cek juga ya lebih lanjut sebelum nanti kita mulai diskusinya. Terus yang berikutnya, Dahlia Salon Bali itu di Instagramnya mereka pasang juga link untuk melakukan reservasi. Ya, reservasi. Jadi kalau mau berkunjung atau mau konsultasi ke Dahlia, kita melakukan reservasi bisa secara online. Nah, Dahlia Salon Bali juga memiliki akun Facebook ya. Terus yang berikutnya, nah ini adalah akun TikTok dari Dahlia Salon Bali. Di sana mereka mengupload konten-konten video untuk memperkenalkan hasil-hasil dari karyanya Dahlia Salon ya. Ada hasil pewarnaan rambut, ada hasil dari hairstyling dan sebagainya. Nanti lebih lengkapnya konsumen itu bisa lihat ke sosial medianya mereka. Terus yang berikutnya ada Facebook yang mereka gunakan juga untuk kegiatan promosi. Ini adalah konten-konten mereka di Facebook ya. Nah, yang berikutnya kita nanti akan mengadakan kegiatan diskusi. Jadi nanti kelasnya akan saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Kebetulan di sini ada 20 orang. Jadi nanti masing-masing kelompok itu anggotanya 5 orang. Nanti kita akan berdiskusi tentang 3 topik ini. Yaitu yang pertama adalah kalian coba amati, buka ya sosial medianya, website dari sosial media Dahlia Salon Bali. Terus kalian diskusikan tentang beberapa topik berikut. Mengapa Dahlia Salon Bali menggunakan beberapa sosial media sekaligus? Ya, tadi ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, itu yang mereka gunakan. Mereka pakai YouTube juga. Nah, kenapa sih harus menggunakan banyak sosial media, beberapa sosial media sekaligus? Topik yang kedua adalah apakah pemilihan sosial media yang digunakan oleh Dahlia Salon Bali itu sudah tepat?
ya, berdasarkan target market mereka, berdasarkan platform sosial media favoritnya saat ini misalnya. Kalian bisa meninjau dari sisi itu. Poin yang ketiga nanti yang menjadi diskusi kita adalah apakah konten dalam sosial media Dahlia Salon Bali itu dapat menunjang kegiatan pemasaran yang mereka lakukan. Ya, ada 3 topik. Ini nanti yang akan kita diskusikan. Nah, nanti habis ini kalian silahkan bagi dalam bentuk kelompok ya. Mata kuliah pemasaran digital ini. Eh, Silakan kesempatan pertama mungkin saya berikan kepada Miss Tami untuk memberikan masukan sebagai evaluasi untuk Miss Intan dalam memberikan materi terkait. Silakan Miss Tami. Ya, terima kasih Bu Komang. Untuk Miss Intan, selamat sudah melaksanakan perkuliahannya sesi 3 ya, Miss ya. Saya rasa dari pengamatan tadi yang kita lakukan bersama di kelasnya Miss Intan, suasana sudah sangat terbangun ya dengan materi yang disampaikan, juga dengan pembawaan dari bahasa yang Miss Intan sampaikan juga cukup mudah dimengerti, dan saya rasa materinya juga sangat menarik dan mahasiswa sudah sangat familiar, dan saya rasa aktif, interaktif itu sudah sangat terbangun. Mungkin untuk tambahannya, masukannya mungkin lebih nanti mungkin disisipin kayak mini-mini tugas begitu untuk memancing analisa mereka, memancing pemikiran kritis mereka terhadap satu konten mungkin. Nah, seperti itu mungkin yang mungkin nanti kedepannya perlu ditambahkan. Mungkin seperti itu sih, Miss. Tapi menurut saya secara garis besar sudah bagus ya untuk metode, untuk strategi yang dilakukan di proses perkuliahan seperti itu. Terima kasih. Mungkin demikian ya. Ya. Terima kasih Miss Tami. Pasti saya masukkan dalam catatan saya ya sebagai evaluasi saya untuk pembelajaran ke depannya. Terima kasih Miss Tami. Berikutnya Miss Vita, ada yang ingin disampaikan Miss? Oke, baik, terima kasih Bu Komang dan Miss Intan. Nah, jadi saya sangat setuju sekali ya dengan apa yang dikatakan sama Miss Tami. Setelah tadi saya melihat bagaimana proses pembelajarannya juga. Jadi dari bagaimana cara Miss Intan mempresentasikan materi seperti itu, terus juga bagaimana Miss Intan em, berdiskusi gitu ya dengan mahasiswa. Jadi dan mahasiswa juga mereka cukup semuanya sangat-sangat ini ya apa namanya em, sangat-sangat senang saya rasa dengan materi yang telah disampaikan sama Miss Intan kayak gitu. Nah terus dan mereka juga banyak pertanyaan gitu ya sama Miss Intan. Jadi saya rasa untuk kelas itu sudah sangat cukup interaktif ya. Nanti mungkin untuk kedepannya bisa ditambah lagi untuk studi kasusnya ya Miss Intan ya. Tapi cukup untuk pembelajaran itu udah sangat oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Miss Vita untuk masukannya. Pasti akan saya catat Miss. Oke, terima kasih Miss Vita. Dari saya mungkin sedikit saja ya Miss ya, dari apa yang saya lihat, menarik sekali Miss Intan memberikan studi kasus, mengambil salah satu contoh usaha yang berada dekat dengan kampus. Jadi mungkin mahasiswa lebih apa ya, lebih bisa jadi tahu langsung gitu. Mungkin ada kesempatan juga bagi mahasiswa untuk melihat langsung salon Dahlia ya, kalau nggak salah tadi yang disampaikan, karena dia kan sering melewati dekat dengan area kampus. Jadi nah, bagus juga sih Miss, itu menarik bagi saya, eh, semakin karena nyata jadinya bisa dilihat gitu loh, tidak mengawang-awang kayak gitu Miss. Itu saja sih dari saya Miss. Dari Miss Intan mungkin sebelum nanti kita akhiri sesi ini, dari Miss Intan mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Miss Intan. Ya, terima kasih Bu Komang. Yang pasti saya sangat berterima kasih sekali ya atas waktu yang sudah diluangkan Miss Vita, kami dan Bu Komang untuk bisa hadir di mata kuliah saya pada saat perkuliahan sesi 3 dan
melanjutkannya dengan diskusi kita saat ini untuk memberikan refleksi dan masukan untuk kedepannya agar saya dapat melakukan pembelajaran dengan lebih baik. Jadi saya juga sangat mengharapkan agar diskusi-diskusi seperti ini dapat berlanjut juga untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran kita ke depannya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Miss Intan, Miss Tami, dan Miss Vita ya. Apa yang menjadi masukan dari Miss Vita, Miss Tami untuk Miss Intan dan bagi kita untuk semua juga. Jadi kita nanti bisa melakukan perbaikan-perbaikan ya ke depan eh, atas apa masukan yang dari teman-teman berikan kepada kita. Ke depannya mungkin ini jadikan catatan. Intinya ke depan bagaimana kita membangun suasana yang kondusif ya. Ada interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Nanti harapannya apalagi khususnya untuk mata kuliah-mata kuliah tertentu yang sifatnya seperti teori atau yang SKS-nya tinggi agar mahasiswa tidak bosan ya. Eh, Mungkin dari saya cukup sampai di situ dulu ya. Sebelum kita akhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Eh, karena tadi tidak dibuka dengan pengendali, kita tutup dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih semuanya.